dikomunikasikan sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Karena ada variasi untuk yang pendanaan di tingkat fakultas. Intinya adalah semuanya adalah mengarah pada adik-adik ini nanti bisa semaksimal mungkin berkegiatan berwirausahaan sejak dini, sejak mahasiswa, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan bisnis plan yang kemarin diajukan kepada UNESA, baik di level universitas maupun level fakultas. Hal-hal teknis yang lainnya terkait dengan apa saja yang perlu dilakukan, tahapan-tahapan detailnya akan disampaikan oleh Bu Delia. Demikian pengantar berkaitan kebijakan kewirausahaan atau PMW di tingkat atau selingkuh UNESA. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu Delia dilanjutkan teknis. Terima kasih Pak Ahmad Basri selaku Kasubdir Kewirausahaan dan Kesejahteraan. Sebelumnya saya menyapa dulu, ini ada Pak Soleh ya. Selamat siang Pak Soleh. Ya, Bu Dela, makasih Bu Dela. Selaku Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Pak Muhammad Soleh, dan juga selamat siang juga ini Pak Ageng Sajiwo nggih, selaku narasumber yang hadir pada siang hari ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa ya, yang saya hormati juga Bapak Ibu pembimbing PMW yang sudah lolos didanai, dan tentu saja yang berbahagia adik-adik mahasiswa yang sudah bersiap diri untuk berwirausaha, dan tentunya harapannya ke depan itu berlanjut ya sampai lulus begitu, atau bahkan sampai pada saat adik-adik sudah terjun di dunia pekerjaan. Ya, saya mau share screen. Di sini ada tata aturan, bukan tata aturan ya. Intinya adik-adik dan juga Bapak Ibu tim pembimbing mahasiswa itu kemarin sudah melalui program ini ya, program PMW, di mana program ini memang untuk pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha berorientasi pada profit. Jadi meskipun orientasinya pada profit adik-adik mahasiswa, yang penting jalan dulu begitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan dan juga arahnya memang untuk profit. Tapi intinya nanti ada hambatan, ada ada tempaan ya pada saat menjalankan wirausaha itu, silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing dan juga bisa didiskusikan di WA grup kita ya, kalau ada hambatan begitu. Kemudian tujuannya di sini menciptakan dan mengembangkan entrepreneur ya. Tentu saja ini sudah adik-adik sudah sadar gitu, sudah sadar dari awal mengajukan proposal itu memang kita arahnya untuk mencoba berwirausaha atau bahkan mengembangkan yang sudah pernah berwirausaha, tentu saja mengembangkan diri. Nah, di sini akan mendapatkan ini ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha berbasis iptek, kemudian mengubah pola pikir ya, mindsetnya menunggu ada CPNS dibuka atau ada lowongan perusahaan, tapi kita membuka lapangan pekerjaan ataupun ya arahnya kita dulu gitu ya, arahnya dari diri kita sendiri dulu untuk mensejahterakan diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, dan nantinya bisa sukses. Kemudian indikator keberhasilan pelaksanaan PMW di sini tentu saja harapan kita bersama ya. Jadi arahnya seluruh mahasiswa baik di fakultas maupun di universitas kita punya tujuan yang sama, yaitu keberhasilan pelaksanaan PMW ini. Nah, di sini peran serta mahasiswa mengikuti PMW dari awal sampai akhir, karena Bapak Ibu pembimbing dan juga adik-adik mahasiswa ini sudah terikat kontrak, tentu saja harus melaksanakan seluruh tagihan dan juga seluruh kegiatan yang ada di PMW. Kemudian
keberhasilan mahasiswa menjalankan usahanya dengan didampingi oleh pembimbing. Jadi nanti ada apapun ya, kesulitan atau apa, tanyakan ke pembimbing. Jadi adik-adik mahasiswa jangan sungkan-sungkan untuk diskusi, karena di sini sudah ada ruang diskusi di WAG, boleh dengan dosen pembimbingnya atau WAG yang sudah ada tim Bapak Ibu tim kewirausahaan universitas. Kemudian di sini terbentuknya modal usaha sebagai model pendidikan kewirausahaan. Jadi selama selama kurang lebih nanti sampai Oktober begitu ya, adik-adik ini akan menjalankan wirausaha dan harapannya uang yang diperoleh tadi itu terus berputar gitu, jangan dihentikan terus sudah selesai program ini terus untuk makan-makan, ya selesai nanti ya kegiatan wirausahanya seperti itu. Kemudian syarat dan ketentuan pengusul kemarin karena adik-adik sudah diterima tentu saja sudah tahu ya kan angkatan 21 dan 22, jadi saya lewati. Kemudian satu orang hanya boleh mengusulkan satu, usulan maksimal 15 juta dan seterusnya. Nah, di sini peserta PMW yang lolos didanai harus mempublikasikan usahanya melalui media cetak maupun daring. Jadi adik-adik mahasiswa nanti silahkan apa sih usahanya gitu ya. Nanti difoto, dipasang di media sosial, kemudian di tag gitu ya, KWU UNESA begitu. Karena memang itu adalah tagihan ya, tagihan dari peserta mahasiswa yang lolos gitu, lolos didanai. Kemudian ini ya bisa berupa spanduk, selebaran atau media sosial. Nah nanti spanduk, selebaran atau media sosial atau bahkan ini ya adik-adik ya boleh misalnya mungkin mau diumumkan di SS atau mau di mana ya RRI atau di mana ya intinya media sosial di luar Instagram misalnya kan kalau Instagram kan secara pribadi nanti tergantung pada follower. Nah kalau di media sosial misalnya media tadi ya koran elektronik dan seterusnya itu kan di luar UNESA atau di dalam UNESA sendiri jadi bisa dibaca oleh banyak orang oh ternyata kegiatan PMW itu seperti ini ya begitu. Kemudian serta mencantumkan keterangan ini ya bahwa usahanya didanai melalui UNESA karena ini memang diberikan cuma-cuma ya adik-adik hanya berbekal proposal dan juga semangat berwirausaha kemudian diberi dana. Nah, otomatis dana itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan adik-adik juga berterima kasih gitu ya pada UNESA dengan cara seperti ini dan juga dengan cara adik-adik terus melanjutkan kegiatan wirausahanya sampai nanti menemukan mungkin ya karena namanya berwirausaha itu akan kadang cocok kadang tidak gitu terus saja berjalan gitu entah ganti atau apa yang penting terus berjalan sampai nanti menemukan yang cocok dan sukses gitu harapannya seperti itu. Kemudian kewajiban peserta PMW. Nah di sini menyusun proposal sudah kemarin ya rencana usaha sudah diedit, sudah direvisi dan sudah diupload, sudah dikirimkan juga hard copy-nya di bagian kemahasiswaan. Kemudian mengikuti seleksi sudah pembekalan ini saat ini pembekalan gitu ya ada pelatihan nah kemudian ada magang nah ini yang belum dilaksanakan jadi adik-adik nanti magang di UMKM selama 2 bulan jika angkatan 2021 target setara dengan KKN kewirausahaan jadi nanti bisa dikonversi jadi keuntungannya luar biasa ya adik-adik sudah diberikan kesempatan sudah memperoleh dana cuma-cuma ya untuk latihan berwirausaha, kemudian ternyata bisa dikonversi, nanti disesuaikan dengan prodi masing-masing begitu ya. Bisa dikonversi pada KKN kewirausahaan. Disesuaikan dengan prosedur KKN dan membuat laporan magang. Kemudian menjalankan usaha dengan baik serta dapat bermitra dengan UMKM dan di Monef selama menjalankan usaha tersebut. Jadi nanti akan ada 2 Monef ya. Monef tahap 1 dan juga Monef tahap 2. Dan selanjutnya membuat laporan mengenai perkembangan usaha melalui laporan kemajuan dan laporan akhir PMW, logbook, dan laporan keuangan hard copy nanti dikirim ke kantor Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa.
Jadi semua tagihan ini ya, kegiatan dan juga tagihan dan juga laporan tentu saja harus dibuat gitu. Silahkan adik-adik mahasiswa segera bagi tugas ya, karena khawatirnya kalau nanti aja nunggu di woro-woro. Nah, nunggu di woro-woro ini nanti ketika adik-adik di woro-woro ternyata kok mau UTS. Bu, belum Bu, ini UTS dulu Bu. Nggak bisa gitu ya, karena adik-adik sudah terikat kontrak. Jadi kalau waktunya untuk mengumpulkan laporan kemajuan ya silahkan gitu. Segera kumpulkan laporan kemajuan. Karena ini kaitannya dengan pencairan dana selanjutnya gitu ya. Kemudian laporan akhir PMW, logbook, laporan keuangan, silahkan cari informasi ya, karena PMW ini setiap tahun ada. Kalau adik-adik, aduh apa ya ini ya, Bu, logbook ini apa? Tanya dong ya, boleh tanya di grup, boleh tanya dengan kakak tingkat yang dulu dapat dana PMW, karena semuanya pasti melalui hal ini. Jadi adik-adik mahasiswa jangan takut gitu ya. Intinya ini kan bisa dipelajari dan bisa dilakukan. Nah, lanjut untuk bidang usaha, kemarin adik-adik sudah tentu saja sudah tahu ya, di sini ada jasa dan perdagangan, industri kreatif, kuliner, manufaktur dan teknologi terapan, budidaya, bisnis digital. Nah, seluruh ini tentu saja kemarin sudah termasuk ya, sudah tertulis di dalam proposal adik-adik semua. Nah, tentu saja proposal-proposal yang adik-adik ini punya gitu, jangan dianggurkan ya. Kalau misalnya ada ada lomba wirausaha, silahkan boleh boleh direvisi, diubah. Intinya ini adalah modal adik-adik untuk mengikuti lomba-lomba wirausaha itu boleh. Gitu, asalkan nanti ada inovasinya yang lain, judulnya juga ada inovasi lain kan otomatis judulnya diubah dan seterusnya. Kemudian di sini ada magang ya. Program magang ini setelah pelatihan ini adik-adik akan ada magang ya, setelah ini ya, setelah seminar wirausaha hari ini, gitu adik-adik ada program magang. Nah, program magang ini perlu diketahui gitu ya. Jadi sebelum kita terjun langsung ya melaksanakan kegiatan wirausaha yang sudah sesuai dengan proposal adik-adik, itu silahkan mencari tempat magang gitu. Nah, ini penempatan mahasiswa peserta PMW pada lembaga atau UMKM yang dilaksanakan secara mandiri. Bisa dilaksanakan di tempat mahasiswa sesuai dengan jenis usaha penerima dana PMW 2023 tingkat universitas. Silahkan dilihat lagi begitu ya. Oh, judul saya itu kegiatan magang saya, kegiatan wirausaha saya itu ini ya. Oh, ini produknya tentang industri kreatif ya, silahkan kalian cari industri kreatif sejenis gitu untuk magang gitu ya. Atau misalnya kesulitan Bu, ini kan masih jarang Bu dan tempatnya jauh di Papua atau di mana misalnya di Kalimantan atau di mana ya Jawa Barat misalnya. Ya jangan ke sana gitu ya, karena ini dananya juga terbatas. Silahkan adik-adik cari di Surabaya sekitarnya atau di tempat tinggal adik-adik gitu ya. Pastikan karena kita kuliahnya itu sudah mulai offline ya dipertimbangkan juga kira-kira kalau di tempat asal itu kalian sudah mulai kuliah kan nanti Agustus itu sudah mulai kuliah lagi. Itu berarti harus bagaimana itu juga harus dipertimbangkan gitu adik-adik. Kemudian tujuan magang nih. Jadi adik-adik ini tujuannya membuka wawasan peserta tentang usaha yang akan dijalankan, mendapatkan pengalaman, serta pelaksanaan usaha yang akan direncanakan dan dijalankan. Tentu saja begini, jadi kalau misalnya nih, yang belum pernah berwirausaha misalnya, seperti apa sih ini untuk promosi itu paling efektif bagaimana ya? Nah, adik-adik magang tuh di tempat di tempat usaha yang sejenis atau intinya dalam berwirausaha itu kan ada banyak bidang ya yang bisa kita pelajari. Nah, disasar yang bagian mananya. Oh, saya mau ngambil yang bagian ini Bu, karena kami belum bisa gitu ya, belum punya pengalaman di bagian marketing misalnya, atau di bagian penyediaan, atau di bagian mengolah keuangan misalnya, boleh-boleh saja. Jadi silahkan yang disasar itu bagian yang mana atau mau semuanya gitu juga boleh. Jadi disesuaikan ya. Kemudian mendapatkan pengalaman gitu ya. Sebelum melaksanakan usaha kita
nyantri dulu gitu ya, nyantri di tempat magang, kemudian hasil kegiatan magang itu nanti itu akan mendukung gitu ya jalannya usaha, memperoleh jejaring usaha. Kemudian mendapatkan informasi atau keterampilan teknis yang diperlukan dalam usahanya seperti teknis produksi, pengemasan, pemasaran dan lain-lain. Silahkan. Jadi apa namanya, tidak harus sama persis gitu ya. Misalnya, Bu, ini saya membuat misalnya nih kerajinan kertas daur ulang. Nah ini loh Bu, jauh Bu tempatnya ya. Silahkan disesuaikan, tidak harus industri yang sama gitu ya, UMKM-nya tadi yang untuk magang. Kemudian yang selanjutnya kriteria ya produsen UMKM yang akan ditempati untuk magang itu yang pertama usaha sudah berjalan minimal 1 tahun ya sudah 1 tahun bukan usaha yang bersifat musiman jadi memang sudah menetap ya kemudian UMKM harus memiliki nomor induk berusaha punya NIB, PIRT, SIUP gitu memiliki tenaga kerja minimal 3 orang berarti kalau misalnya tenaga kerjanya 3 atau 4 boleh gitu. Jadi tidak perlu yang muluk-muluk harus di perusahaan besar itu juga enggak adik-adik mahasiswa. Intinya dimanapun ya tempat UMKM itu besar atau kecil kita pasti dapat ilmunya gitu. Jadi positive thinking ya meskipun tempatnya kecil nggak masalah karena di sana ada banyak ilmu yang bisa kita ambil. Kemudian yang kelima, lokasi UMKM sesuai dengan lokasi tempat tinggal mahasiswa. Nah, kemudian penting ya, ini penting untuk diperhatikan UKM dan UMKM sesuai dengan bidang bisnis yang diusulkan sesuai. Kemudian tempat magang diusulkan oleh peserta sendiri. Jadi silahkan diskusi dengan dosen pembimbing ya, adik-adik mahasiswa diskusi dengan dosen pembimbing. Kalau sudah disetujui dosen pembimbing diketahui oleh tim pengelola PMW. Kemudian lama waktu magang itu selama 1 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan usaha dari penerima dana hibah PMW UNESA. Kemudian wajib membuat logbook kegiatan magang. Kegiatan magangnya juga ada logbooknya ya. Tapi bukan hanya kegiatan magang logbooknya, logbook kegiatan PMW itu juga harus punya gitu. Jadi nanti mulai dari awal sampai adik-adik laporan itu ada logbooknya ya. Ngapain saja sih selama beberapa bulan ya, selama beberapa bulan itu ngapain saja gitu. Nah itu dibuat logbooknya. Kemudian kelengkapan laporan magang bisa dilakukan berdampingan dengan proses magang. Jadi adik-adik ketika pas magang itu terus jangan sudah selesai, loh iya laporan magangnya belum dibikin, jangan. Jadi memang dicicil, prosesnya dicicil. Khawatirnya nanti numpuk di belakang, kedandapan gitu ya, adik-adik ya bahasa Jawanya begitu. Kemudian ada peserta diwajibkan membuat laporan pelaksanaan magang, menyerahkan surat keterangan magang dari tempat magang, melampirkan foto kegiatan pelaksanaan magang. Jadi difoto. Jadi sekarang apa-apa itu memang harus difoto atau bahkan nanti bisa divideokan gitu ya untuk dokumentasi agar dilihat gitu bahwa memang PMW ini berjalan dengan baik begitu ya, bukan hanya jual proposal dapat dana terus nggak dilaksanakan kan eman-eman begitu karena tujuan kita bersama itu adalah melatih jiwa kewirausahaan berarti harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian magang di UKM atau UMKM ini bisa didesain setara dengan KKN KWU dengan ketentuan untuk mahasiswa 2021 diakui dan sesuai standar pelaksanaan KKN KWU. Tentu saja ini kaitannya dengan Korprodi. Silahkan nanti yang sudah lolos ini nanti boleh gitu ya diskusi dengan Korprodinya. Saya bisa tidak gitu ini ya diakui sebagai SKS ya, SKS KKN KWU. Tentu saja harusnya bisa. Nah, nanti Prodi yang akan mengatur itu. Kemudian ya, oke itu saja ya adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Harapannya kita terus berusaha ya dengan modal yang kecil tapi menghasilkan sesuatu yang besar yaitu jiwa-jiwa wirausaha, pantang menyerah, tahan banting ya. Karena nanti ke depannya itu saingannya semakin banyak ya, semakin banyak orang mencari pekerjaan
kita menciptakan pekerjaan. Nah, raih peluang sukses dengan menciptakan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif guna menyongsong Indonesia Emas 2045 ya. Terus semangat gitu ya adik-adik mahasiswa, itu tadi program yang harus dijalankan dan juga laporan-laporan yang menjadi tagihan ya selama berapa bulan ya? Juli, Agustus, September, Oktober ya, 3 bulan ke depan ya. 3 bulan ke depan, silahkan. Ya, begitu. Itu saja dari saya. Selanjutnya bagaimana Mbak Dela? Apakah ada tanya jawab atau seperti apa? Monggo jika mungkin ada adik yang mau bertanya tentang pelaksanaan PMW secara teknis bisa ditanyakan. Ini antara mengantuk atau sudah jelas semua ini dari ya. Iya. Oh iya. Itu Pak, itu FIKK. Ada ya? Oh, banyak itu. Oh, ini Mbak Dela, ada siapa yang dulu nih? Oke. Boleh dari FIKK Anang Bagus Prakoso, silakan. Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon izin Ibu Deli Indrawati. Saya Anang Bagus Prakoso dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Mau bertanya mengenai yang tentang kriteria UMKM ini. Nah, tadi ada kriteria UMKM yakni memiliki nomor induk dan sertifikat atau apa tadi. Nah, itu kalau misalkan UMKM-nya ini bersifat istilahnya rumahan gitu, belum memiliki nomor tersebut, apakah tidak diperbolehkan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anton. Ya, langsung saja ya Bu Edlia, ini bagaimana Mbak Edlia ini? Mungkin ada tambahan gitu Pak Basri, kalau selama ini sih memang harus ada ya. Pripun ini saya sarahkan ke Pak Ketua, monggo Pak Basri. Kalau di aturan tadi sudah jelas. Ya, silahkan Bu Ani, silahkan. Bu Ani. Terima kasih. Saya tambahkan ya untuk UMKM tadi. Jadi UMKM itu kan ada yang sudah berizin, jadi punya NIB dan seterusnya, dan hampir sekarang itu sudah banyak ya, sudah banyak atau mayoritas lah sudah punya NIB, kecuali yang baru bergabung dan belum tahu. Jadi nanti untuk magang itu usahakan UMKM yang sudah punya izin atau nomor induk berusaha, sekarang namanya demikian ya. Kalau dulu namanya kan ada beberapa istilah ya, tapi sekarang istilahnya adalah NIB, nomor induk berusaha. Itu adalah kriteria yang bisa digunakan. Dan nanti adik-adik kan akhirnya tahu dengan berproses di sana, nanti adik-adik akan bisa bagaimana sih cara mengurus NIB dan seterusnya, bisa saling diskusi dengan mitra UMKM yang sudah ada. Dan tadi menambahkan dari sampaian Bu Delia tadi, nanti ada adik selain PMW, setelah dari PMW ini, jika ini adalah bukan yang kelanjutan dari program sebelumnya, maka ada adik nanti bisa lanjut ke P2MW ya. Jadi kegiatan PMW ini nanti bisa dilanjutkan di kegiatan P2MW atau mengajukan P2MW di tahun depan. Di berkelanjutan itu bisa dengan Bu Delia atau mengikuti kompetisi-kompetisi yang lain yang pendanaannya mungkin lebih besar. Yaitu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Basri. Ya, itu tadi ya, jadi harus ada izinnya ya. Minimal itu tadi, izin berwirausaha. Izin usaha ya. Begitu. Lanjut, ini siapa lagi ya? Siapa dulu tadi? Pak Alif ya, dari FBS. Muhammad Alif, silahkan. Iya Ibu, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Muhammad Arif dari Faras dari Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Sastra Jerman Ibu. Di sini saya mau bertanya, apakah ada ketentuan magang konversi? Apakah hanya laporan dan logbook saja gitu Ibu? Untuk ketentuan konversinya itu. Ya, untuk ketentuan konversi itu adalah tetap kebijakan dari Korprodi, tapi kami sudah memberikan ini ya Pak Basri ya, memberikan arahan memang ini boleh dikonversi karena adik-adik juga berkegiatan dengan serius begitu dengan didampingi oleh dosen pembimbing.
dan juga diawasi begitu ya, bukan diawasi, dimonef ya, dimonef memang ini memang berjalan, benar-benar berjalan, dan itu bisa dikonversi ke KKN gitu, KKN kewirausahaan. Nah, tapi tetap kebijakannya ada di prodi, karena yang akan mengubah ya atau memberikan rekomendasi, oh ini berapa SKS misalnya ya, itu kan tetap dari kewenangan prodi ya Pak Basri ya. Nanti mungkin ada alurnya Pak Basri yang bisa dilakukan adik-adik ya, lapor kemana dulu atau dari surat, kan tentu saja ini banyak sekali dokumen-dokumen yang adik-adik hasilkan ya dari kegiatan ini, mungkin itu juga disertakan. Oke, monggo Pak. Oke, nambahkan. Untuk yang angkatan 2021 kan nanti berminat dan prodi tidak ada kurikulum. Saya tidak menyebutkan satu persatu ya, karena ada prodi yang tidak ada KKN, bisa dalam bentuk kegiatan yang lain seperti di FEB itu ada prodi tertentu yang demikian. Kemudian kalau itu nanti bisa disetarakan dengan KKN dan boleh KKN di prodinya adik-adik, maka adik-adik nanti tetap mendaftar di semester berikutnya, nanti ada daftar di mata kuliah KKN ya. Nanti itu disamakan dengan KKN kewirausahaan. Jadi 20 SKS itu adalah KKN kewirausahaan bersama ya, itu adalah seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau di KKN berarti nanti kan ada teknis yang pertama, itu ada mulai dari perencanaan atau proposal itu sampai kemudian itu ada laporan di akhir. Laporan nanti untuk syarat ada bisa mengunggah atau diunggah nilai mata kuliah KKN kewirausahaan. Kira-kira itu ya. Tapi ini kan nggak tahu nanti berapa persen dari semua peserta ini yang nanti itu bisa, karena nanti saya tidak hafal satu persatu prodi yang ada program KKN dan mana yang tidak ada program KKN ya. Tapi bisa dalam bentuk kegiatan yang lain yang sama-sama MBKM. Karena ini narasumber sudah hadir, narasumber yang dari Jogja, nanti mungkin dibatasi ya, nanti pertanyaan bisa kami jawab melalui kolom chat ya. Saya kembalikan ke Mbak Dela. Terima kasih Pak Basri, terima kasih Ibu Delia atas penjelasan tentang pelaksanaan PMW tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Setelah ini kita akan memasuki ke acara inti, yaitu bersama narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Bapak Ageng Sajiwo, nanti yang akan dimoderatori oleh Putri Edliani dan Pak Fendi Ahmad. Tanpa berlama-lama, kesempatan ruang virtual serahkan sepenuhnya kepada Putri Edliani dan Pak Fendi. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Delia atas kesempatannya. Yang kami hormati Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Muhammad Soleh SPD MPD, yang kami hormati Kasubdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa Bapak Ahmad Basri SPD MSI, yang kami hormati Koordinator PMW Universitas Ibu Ana Nurdiana STPMKes, yang kami hormati Bapak Ageng Sajiwo, Direktur futureskills.id sebagai narasumber pada pembekalan PMW terpusat siang ini. Yang kami hormati seluruh panitia dan Bapak Ibu dosen pembimbing PMW baik di tingkat universitas dan fakultas, dan teman-teman calon wirausaha muda PMW yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ani yang akan menjadi moderator pembekalan PMW Universitas Negeri Surabaya dengan tema Best Practice Wirausaha Cerdas. Pembekalan terpusat yang bersifat wajib ini diharapkan menjadi sebuah inspirasi dan juga dapat menambah motivasi serta soft skill mahasiswa agar pelaksanaan PMW tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan juga sustainable. Di sini sudah hadir bersama kita seorang wirausaha muda yang sedari mahasiswa sudah berkecimpung di dunia wirausaha hingga saat ini menjadi seorang direktur futureskills.id, Bapak Ageng Sajiwo. Selamat datang. Selamat siang, Mbak. Oke, selamat siang Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk Bapak Ageng Sajiwo, saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya pada acara pembekalan hari ini. Untuk Pak Ageng, waktu dan tempat kami persilakan. Nggih, matur nuwun Mbak Pri. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian.
Oke, tentunya yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soleh MPD selaku Direktur Dirmawa Unesa, kemudian yang terhormat untuk Bapak Basri, Bu Delia, dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing yang saya hormati, dan juga untuk teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, para peserta PMW, dan sepertinya semua yang hadir ini lolos ya kelihatannya di program tersebut yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin ini terkait waktu karena saya maksimal di jam 3. Nanti mudah-mudahan semua materi saya bisa keluar semua dan masih ada proses tanya jawab segala macam karena saya harus ke stasiun setelahnya. Mohon izin saya share screen materinya sebentar ya. Kemarin saya tuh dikontak sama Bu Fikri, saya ditanyakan ini bahas terkait apa Bu? Oh, cerita sukses aja Pak. Waduh, saya belum sukses, jadi mungkin kelihatannya cerita hari ini nggak sukses-sukses ya teman-teman ya. Sebentar, ini sudah mana ya? Oke, wait ya. Bentar. Oke, ini terlihat ya, dek saya ya. Oke, sudah. Oke, siap. Oke, perkenalkan semua Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Jadi saya Ageng, saya bekerja di sekaligus ini ya. Jadi mendirikan bersama teman-teman sebuah yayasan namanya Pijar Foundation. Nah, terus kaitannya apa saya di Pijar Skills? Jadi Pijar Foundation itu sebuah yayasan yang mana cikal bakalnya itu sebenarnya ada di Pijar Skills yang saya dirikan sama teman-teman di tahun 2019. Jadi itu ceritanya sebuah program awalnya, tapi sekarang dengan berjalannya waktu segala macam itu menjadi sebuah platform ya, dan itu nggak sengaja menjadi sebuah platform. Nah, cerita tentang pijarnya dulu. Jadi sekarang ini pijarnya semakin besar karena isinya nggak terkait tentang pijar skill, jadi terkait dengan banyak program. Orangnya di dalamnya dulu cuma 3, sekarang udah bisa sampai 50-an, yang mana itu cukup apa ya, dengan persentase talentnya itu Gen Z, dan cukup banyak teman-teman yang memang dari lulusan luar negeri. Nah, itu cukup amazed dengan itu. Kemudian sebenarnya apa sih jadi Pijar Foundation itu? Sebenarnya kita menyebutnya kita sebagai apa ya, membentuk sebuah koalisi yang isinya itu strategic player yang kita rangkul, kita gandeng untuk tadi itu mensolving hal-hal yang berbau masa depan apapun. Nah, kemudian kita punya 3 pilar atau 3 strategi pada dasarnya. Jadi yang kita coba solving terkait masalah yang kita lakukan ya. Jadi closing the talent gap, jadi ngomongin talent. Terus ada terkait innovation, closing the innovation gap. Kemudian terkait masalah policy. Nah, Pijar Skills ini tuh berada di talent gap. Jadi kita menangani masalah talenta, mau upskilling, reskilling, dan konteksnya itu baik itu ngomongin mahasiswa. Nah, ini mungkin nanti ada kaitannya sama teman-teman mahasiswa nih yang lagi bersemangat ke ini ya, ke wirausaha segala macam, termasuk di dalamnya. Kemudian jadi bau-baunya itu terkait masalah pendidikan lah, pengembangan talenta, dan sebenarnya nggak nanti saya bakal banyak cerita, nggak cuman mahasiswa saja tapi profesional sampai dengan buruh dan segala macam itu kita coba lakukan. Nah, kalau innovation gap itu mungkin jadi istilah kalau innovation gap itu kita mencoba, jadi buat teman-teman yang ada di setelah talentnya upskilling, skillnya bertambah segala macam, kemudian kan mereka mesti membuat sebuah inovasi ya. Inovasi-inovasi itu kita tambung. Nah, teman-teman yang ada di inovasi ini sudah di direkturnya sendiri itu melakukan men-solving tadi gimana cara inovasi teman-teman ini bisa deliver ke baik itu ke customer, ke klien, ataupun memang bisa dilihat oleh para venture capital, para investor segala macam, yang mana nanti bakal di upscale untuk mereka bisa lebih besar. Nah, ini innovation gap ini juga lagi ada program tuh. Mungkin kalau nggak salah tim dari Lestari ya, innovation gap ini namanya Lestari. Itu kalau nggak salah udah sempat kontakan juga dengan Bapak Ibu dosen di UNESA. Jadi memang lagi membangun sebuah innovation hub, karena tadi kita basically punya koalisi. Jadi kita sebenarnya nggak punya apa-apa, yang kita punya jejaring baik itu kalangan entrepreneur yang baik lokal maupun internasional plus visi. Nah, innovation hub ini fungsinya kita bakal enabler ke kampus-kampus
untuk tadi tuh kampus punya program akselerator maupun inkubator. Nah, tinggal software itu diinstal kita, di jaring kita punya itu udah bisa tambah cepat dari istilahnya bisa kolaborasi bareng, dan itu kita lakukan dengan cukup banyak kampus-kampus Indonesia. Nah, kemudian untuk policy gap sendiri itu terkait penanganan masalah solusi. Nah, saya itu sering cerita terkait policy kok menjadi penting. Nah, ini mungkin buat teman-teman sebagai insight. Jadi ada case ceritanya kenapa polisi itu jadi penting diketahui buat teman-teman yang mendirikan usaha nih, baru mendirikan usaha. Jadi polisi itu digunakan sebagai contoh gini. Jadi misalnya si X dia udah upskilling nih, dia udah pintar robotik, pintar bikin kendaraan listrik gitu. Tiba-tiba dia bikin inovasi yang mana terkait mobil listrik, dan itu biayanya murah. Dia pintar gitu, udah aku ready segala macam, talentnya udah ready, inovasi udah ada, kemudian dia luncurin dijual di pasar. Terus misalnya di Surabaya gitu, tiba-tiba mobil listriknya banyak nih, segala macam dipakai orang, tiba-tiba disemprit, polisi ditangkap gitu. Lah, kenapa Pak ditangkap? Ya mana kamu nggak ada izinnya, nggak ada semacam STNK atau apa yang menunjukkan bahwa ini mobil ini ada izin segala macam. Nah, itu kan kaitannya sama polisi ya. Nah, sehingga memang polisi ini biasanya itu stage-nya arahnya adalah untuk berembuk diskusi untuk mensolving sebuah kebijakan yang mana mungkin belum ada jadi ada, yang memang kurang baik jadi baik. Jadi tataran itu terkait polisi, jadi aturan kebijakan yang ada di pemerintah, misalnya pemerintah daerah, oh ini kayaknya perlu ditambahkan atau dikurangkan, dengan beberapa insight dari industri. Biasanya kita melakukan fellowship, biasanya kita ada diskusi, kemudian ada dari akademisi, ada dari industri. Seperti ada yang bocor ya. Nah, jadi dari industri, kemudian dari akademisi, dari teman-teman komunitas, media, dan lain-lain dikumpulkan untuk membahas tadi kira-kira perlu atau enggak, terus perlu apa, ketika perlu sampai batas mana gitu. Jadi itu yang membuat kenapa kita mengambil ini, karena nanti ke depan tuh nggak jauh-jauh dari situ. Misalnya kita punya skill yang baik, inovasi yang baik, policy nggak bisa ngapa-ngapain, ya produk kita nggak bisa keluar ataupun bahkan jadi problem gitu. Ketika memang ada inovasi, polisinya oke, tapi kita nggak punya talent gitu, ya nggak bakal bisa. Kurang lebih seperti itulah. Terus ngomongin feature skill, jadi feature skills itu tadi saya bilang, jadi 2019 kita udah mulai waktu itu di UGM, jadi sebuah program. Jadi kita bikin semacam mata kuliah inovatif dulu. Kalau teman-teman di sini, kayaknya teman-teman UNESA juga banyak yang join saat itu sampai saat ini. Jadi ini program perkuliahan gitu awalnya. Jadi memang untuk menculik teman-teman, karena dulu belum ada kampus merdeka ya, 2019 tengah-tengah itu kita rilis. Terus sebenarnya untuk mensolving masalah talenta tadi, jadi antara kaitannya lulusan kampus dengan teman-teman yang teman-teman ada di industri. Jadi kebetulan bisa ada gap tuh. Nah, gap tadi yang kita coba close dengan cara ini. Kemudian itu juga sebagai cara kita mengakomodir teman-teman yang di luar. Jadi selama ini contohnya saya dulu ketika mau ngambil kegiatan gitu, banyak yang menarik, mau kelas mau apapun aktivitas itu banyak menarik tuh justru di luar daripada di kampus. Dan ketika kita ngambil di kampus, misalnya nggak bisa kelas ataupun apalah, nah itu seringkali kan sebenarnya menyita waktu di kampus ya. Nah itu tidak kekonversi, nah itu kan sia-sia sebenarnya. Tujuan kita tadi men-solving talent gap, masalah closing the gap tadi antara industri sama mahasiswa, dan juga tadi biar teman-teman gimana caranya ada aktivitas di luar tapi kekonversi gitu. Nah kita lakukan gini dimulai di UGM tadi. Nah seiring berjalannya waktu jadi banyak program. Jadi kalau yang reguler itu kita sekarang udah di batch 8, jadi konsepnya perkuliahan bisa diikuti seluruh teman-teman, bisa diikuti oleh teman-teman dari seluruh kampus Indonesia. Jadi tercatat sekarang ada 34 provinsi, 566 kampus di Indonesia itu join. Jadi kita memang memberi kesempatan buat teman-teman di daerah di NTT, NTB, Flores, Ambon, Maluku, Papua segala macam untuk bisa yuk join untuk program ini. Nah, kita sekarang banyak nih program yang sedang berjalan. Ada di BSPR Pijar tuh kita konsepnya kelas, cuman pengajarnya itu murni dari teman-teman di BS yang konteksnya itu adalah literasi keuangan. Kemudian kita bikin Microsoft tuh sampai dengan pemagangan, konteksnya adalah untuk persebaran talenta digital di Indonesia mengadopsi kurikulum yang ada di Microsoft. Terus kemudian ASN Berpijar ini buat teman tadi segmennya dari mahasiswa kita pindah nih ke ASN.
Jadi upskilling reskilling ini dilakukan buat para ASN yang ada di Indonesia. Kita kerjasama sama LAN. LAN itu lembaga aparatur negara kalau nggak salah, aparatur negara. Kemudian kita coba kolaborasi dari sisi kurikulum, kemudian nanti bisa dinikmati oleh seluruh ASN yang ada di Indonesia. Terus kita ada Executive Business School, itu konteksnya profesional, jadi kita kolaborasi sama asosiasi penyedia jasa internet Indonesia, atau teman-teman bisa tahu ini ya, ISP. Nah, itu kita bikin kelas untuk para anggotanya, karena anggotanya itu seluruh Indonesia cukup banyak, dari Sabang sampai Merauke juga. Jadi kita memberikan kelas-kelas upskilling juga, karena walaupun mereka pengusaha tapi mungkin belum menyentuh beberapa skill yang dimiliki oleh, mungkin agak beda ketika industri ini berada di Jakarta, di Jawa, dengan teman-teman ada di daerah. Nah, kita coba menyimbangi. Kemudian Kadin Pernakar, kita kerjasama sama Kadin untuk para nakar dan teacher skill for university buat kampus nih, masuknya sebagai program tambahan pada dasarnya. Jadi kita sebenarnya mencoba menjadi bagian ekosistem di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Jadi sebagai opsi teman-teman mahasiswa untuk mengambil beberapa program terkait pengembangan skill. Sorry. Ini beberapa koalisi kita. Ini pijar, ada beberapa bagian. Kayaknya mayoritas juga teman-teman dari PCR skill. Jadi cukup banyak, dan itu selalu menambah, ada yang sampai sekarang baik konteksnya perkuliahan, program, atau apapun. Jadi cukup banyak koalisi kita. Ya, tadi kita mencoba menggandeng satu frekuensi, terus tadi men-solving problem. Jadi ini ya perlu di-highlight adalah solving the problem. Nah, kita masuk ke tema. Nah, akhirnya saya menemukan tema ini, mudah-mudahan relate. Awalnya mau arahnya supaya, biasa kan kalau bikin ada seminar segala terkait wirausaha kan arahnya motivasi ya, memberi motivasi. Nah, kayaknya kalau bosan motivasi terus, sekarang kayaknya lebih cenderung demotivate ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak termotivate beneran. Oke. Jadi tentu teman-teman udah pada tahu ya. Ini kalau zaman dulu saya cerita, zaman saya, ya saya bahkan dari SMA pun udah berusaha untuk menjadi seorang entrepreneur. Terutama kuliah itu sangat sering dimunculkan. Lihat tuh Mark Zuckerberg, si Mark itu anggapnya gitu. Itu dari Facebook dia DO gitu. Terus kemudian ada Larry Page, ada Brian, terus kemudian ada Steve Jobs, ada Bill Gates segala macam. Nah, dari cerita-cerita itu kan cukup ini ya. Dan bahkan dulu kalau nggak salah sempat ada bukunya gitu, atau artikel yang disebar ke teman-teman mahasiswa, ini loh, kita kalau mau entrepreneur tuh harus DO gitu, terus nggak mungkin bisa kuliah segala macam. Itu tuh racun-racun itu yang tersebar, dan termasuk saya sebenarnya. Jadi jujur termasuk saya itu, wah ngapain ya kuliah gitu, udah deh nggak usah kuliah segala macam. Itu beneran nggak tahu di teman-teman kampus sekarang apa masih ada sampai segitu ya. Jadi udah ada tarafnya masuknya ke sekte ya, jadi udah kayak aliran-aliran tersendiri memang mengkultuskan, terus kayak menyingkirkan bagian dari pendidikan. Ngapain sekolah, udah usaha ya, lihat deh itu yang terjadi ya. Dan ini beberapa kata-kata lebih sih sebenarnya, nggak sampai kayak raya ternama dari segala macam. Nah, sebenarnya di balik itu kan, ketika kita coba riset mendalam gitu, nah sebenarnya si Mark itu di masa kuliah gimana, kan jangan disamakan sama kita gitu, atau enggak misalnya mereka, saya maksudnya dulu pas kuliah ngapain, terus sebelum kuliah ngapain. Nah, si Mark itu tuh sebenarnya kenapa ada alasan dia keluar itu bukan pembenaran untuk kita bisa melakukan hal-hal yang berbau malas gitu. Nah, si Mark tuh nggak ke arah situ, jadi memang dia itu udah saking jeniusnya, banyak yang melakukan, sehingga dia dirasa kayaknya waktuku cukup terforsir untuk melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif yang dilakukan. Contohnya ketika berkuliah dulu di course terkait masalah course match, jadi kayak mencocokkan terkait masalah si studentnya dengan apa yang mata kuliah mereka mau ambil segala macam. Kemudian dia juga terkenal dengan bikin Christmas, sekedar mencocok-cocokkan, tapi itu sempat heboh segala macam, dan itu mulai dari berapa ratus sampai ribuan orang, sampai sekampus Harvard itu mereka bergabung. Dan bahkan dari 12 tahun dia juga sempat bikin ZNet kalau nggak salah, itu semacam platform yang mana akhirnya dipakai oleh orang tuanya untuk di kantor gitu, karena itu men-solving beberapa hal gitu. Jadi kalau kita lihat, dan tentunya nggak cuma Mark, misalnya ngomongin si Larry Page, kalau nggak salah Page itu
ternyata dia dibilang nggak lulus kuliah, nggak lulus kuliah apa PhD, jadi doktor. Jadi teman-teman gitu nggak lulus kuliah gitu, padahal apa PhD, karena tadi ya, karena dia di waktu kuliah pun sudah mulai untuk mendevelop beberapa itu ya, search engine ya, teman-teman tuh tahu Google dengan Brin, kemudian memang suatu hal ya dia nggak bisa lulus, tapi kan setelah itu dia tetap dikatakan lulus karena tadi prestasinya, jadi tetap kembali ke kampus, terus kampus yang beri penghargaan. Nah kalau kita kan cenderung sebagai pembenaran aja, cari alasan, males lah, ya pengen santai-santai, kalau bisa tidur-tiduran, lihat-lihat, tapi dapat duit itu masukan gitu segala macam, itu yang mungkin selama ini ada di mindset teman-teman ya, racun-racun selama ini mungkin tentunya saya sempat mengalami. Nah ada juga semacam dogma juga, dan itu cukup banyak, sering dibanding-bandingin nih, karyawan pengusaha, karyawan terus terlihat stres segala macam pekerjaannya, satu sisi pengusaha kapal pesiar, terus kemudian dia lihat di pantai, bahkan dulu kan zaman dulu udah ada work from anywhere ya, jadi kalau ngomong pengusaha itu udah biasanya itu ada kayak semacam quote istilahnya, usahanya jalan dia bisa jalan-jalan gitu, jadi usaha jalan dia jalan-jalan. Nah itu konteks-konteks itu yang sering dimunculkan keluar, sehingga membuat orang, aku siap jadi pengusaha, aku pengen keluar dari kuliah DO segala macam, pak dosen nggak berguna nih kuliah segala macam. Nah sampai hal-hal kayak gitu kan, jadi saking panasnya ikut seminar sana sini, termotivasi, kebakaran segala macam, akhirnya memutuskan untuk out dan lain. Nah yang kalian mungkin nggak tahu, mungkin teman-teman baru mulai. Nah kira-kira inilah gambaran ketika kalian jadi, ini udah mulai ya, saya udah mulai masuk menyusupkan kata-kata hipnotis untuk dimotivasi kalian untuk segera tidak melanjutkan PMW ya, ini udah siap-siap ya. Jadi udah kelihatan ya, ada antara employee, karyawan dengan pengusaha. Lihat tuh dari sisi grafik, mungkin kalau bisa ngomongin emosi, stabilitas, masalah pekerjaan segala macam tuh ruwetnya itu ruwet pengusaha dibanding karyawan datang udah kelar gitu. Terus pengusaha itu ya nggak bisa santai gitu, bahkan kalian nggak ada jam kerja ya mau nggak mau kalian full time, bahkan 25 jam untuk bisa memonitor usaha kalian. Terus kaitan bisa bandingkan dengan kapal gitu, ibaratnya pengusaha itu kapal kecil, tapi ketika karyawan tuh kalian udah benar-benar di kondisi stabil, benar-benar kayak udah api lah. Dan tapi tergantung tadi ya, misalnya konteksnya di perusahaan mana. Tapi intinya ya ketika kalian di pengusaha itu bagaikan kalian membuat kanopi gitu, kapal kecil, dan teman-teman kalian misalnya bekerja udah berada di posisi yang stable, udah emang ready aja, udah ready gitu perusahaannya. Terus teman-teman misalnya di pikiran, ya bayangin kayak karyawan tuh udah profesional aja apa yang dia kerjain, dan pengusaha itu kalian mikirin ya yang kalian mikirin semua, yang ngomongin sales, ngomongin seleksi orang, HR, terus accounting, mikirin gimana supaya penjualan naik, gimana mengatasi komplain customer, semuanya lah dipikirin. Jadi otaknya itu kalau bisa kebelah deh. Jadi kalau profesional tuh ya udah datang fokus segala macam udah beres gitu. Kalau pengusaha ya tadi, jadi nggak sesuai ekspektasi yang awal yang sering diceritakan. Terus kemudian terkait masalah jam kerja ada kelihatan ya, jadi bahkan mungkin itu bisa hitam semua ya, jadi holiday nggak ada, karena bisa jadi working tuh atau holiday, jadi entah di mana gitu, jadi nggak ada part. Jadi kalau ngomongin mental illness segala macam itu ibaratnya nggak ada tuh, karena kalau misalnya employee bisa batasin kan, kalau misalnya pengusaha nggak bisa. Kalau kalian batasin ya kalian nggak berkembang gitu aja. Nah itu kira-kira yang terjadi. Nah terus dari saya sampaikan, saya pengen ngeluarin lagi nih satu fakta yang mana sebenarnya pengusaha itu levelnya, dan kita lihat sekarang ya, beberapa yang saya capture beberapa dan mungkin teman-teman udah tahu. Nadiem Makarim, founder Gojek ya, dia tuh dulu bekerja loh, jadi nggak dari mahasiswa terus usaha segala macam, tapi dia kerja dulu tuh. Ada ini saya screenshot dari LinkedIn ya. Jadi dia pernah bekerja di Tartuku, udah pernah di managing director di Zalora, terus dia juga sempat kerja di konsultan McKinsey di tahun 2006 ya. Dan misalnya teman-teman tahu Belva, Ruang Guru, itu juga konsultan, pernah kerja di Summer Analysis Goldman Sachs itu, terus kemudian pernah di konsultan Accenture. Nah ini tentu kalian
apa ya, saya berusaha untuk membuka lebar beberapa part lah yang nanti kita bisa rangkai ini semua, yang mana menunjukkan sebenarnya kan tadi itu ada contoh yang bekerja, ada yang memang contoh yang dari kuliah, segala banyak part lah. Nah, kembali lagi ke judul, sebenarnya yang disebut wirausaha itu apa sih sebenarnya? Jadi kan misalnya secara definisi ya udah, jadi intinya wirausaha itu seorang yang menciptakan, mengelola, mengembangkan bisnis, terus dengan tadi ya dengan cara mengambil risiko dan segala macam untuk mencapai sebuah profit, dan ada sisi sosial yang misalnya dikatakan wirausaha. Nah, dan ini nanti ada juga masalah konteksnya antara pengusaha dan pedagang. Nah, ini aku bahas, tapi aku maju dulu, yang mana terkait terus sedangkan mindset wirausaha itu apa sih? Kan tadi kita judulnya wirausaha sama mindset wirausaha. Nah, yang terjadi itu wirausaha itu banyak di Indonesia, dan mungkin kan ada tuh target sebenarnya di Indonesia butuh berapa wirausaha segala macam, tapi kan sebenarnya wirausaha yang dimaksudkan sebenarnya mungkin yang benar-benar memberikan kontribusi PDB segala macam untuk negara ya, tapi wirausaha yang muncul kecil-kecil segala macam karena motivasi atau terinspirasi dengan hal itu tapi tidak dibarengin dengan mindset wirausaha, jadi ya itu sekedar cuman jadi pedagang. Jadi misalnya kita tadi balik lagi wirausaha dengan pedagang tadi, kalau biasanya kalau pedagang tuh ya tadi untuk kebutuhan sehari-hari, dan teman-teman bisa cari sendiri ya antara pedagang dengan wirausaha. Kalau pedagang tuh jelas misalnya dia nggak dagang ya mati gitu, nggak dapat duit. Misalnya di pedagang tuh juga udah yang penting jualan, nggak mikirin inovasi, nggak mikirin apa segala macam, dan banyak hal yang teman-teman nanti bisa searching sendiri. Nah, saya kembali lagi ke mindset wirausaha. Jadi mindset wirausaha itu pola pikir untuk mental gitu yang mendukung yang diperlukan untuk wirausaha. Sebenarnya isinya apa aja gitu? Isinya itu yang pertama kreativitas. Jadi tentunya ya kaitannya tadi inovasi, kreativitas, dan harus berpikir terus. Jadi jangan teman-teman ya udah jualan. Nah, kalau misalnya konsepnya ya udah yang ada dijual gitu, nggak ada mikir inovasi, nggak ada ngomong kreativitasnya, ya sama tuh kayak pedagang tadi yang tidak dibarengi dengan mindset wirausaha. Terus misalnya yang kedua adalah mindset wirausaha sebenarnya apa sih? Ketahanan, resilience. Jadi daya tahan dan ketahanan, yang mana ya teman-teman, dan itu harus dimaklum. Jadi jangan wirausaha tadi gara-gara termotivasi dengan motivator yang mungkin terlihat yang enak saja, kemudian ya udah ketika naik pas turun jebret gitu terus nangis gitu, terus lapor orang tua, nangis gitu, terus minta tolong segala macam. Jadi emang harus disiapin, kalian bakal di atas, kalian akan di bawah gitu, dan siap ketika di bawah ngapain. Ketika kalian nggak punya resilience, nggak punya kemampuan untuk bisa balik lagi, ya udah bakal mati gitu. Nah, itu harus ini. Terus kemudian pengambilan resiko. Nah, agak beda dengan tadi pedagang. Kalau si wirausaha yang memang punya mindset wirausaha, dia bakal berani karena tadi terukur, dia tahu ukuran. Tapi kadang-kadang juga pedagang ada yang pinter juga ngukur loh, tapi ngukurnya sesimpel dia beli berapa, jual berapa, nanti selisihnya. Tapi kalau kalian tentunya dibarengin tadi ya, karena tadi terkait pentingnya bisa mengukur, terkait ngomongin data sekarang era digital ya. Nah, itu harus dipahami. Jadi sehingga resiko itu bisa kalian ukur, bisa kalian hitung based on data. Jadi data driven. Nah, terus kemudian customer oriented. Nah, ini penting. Jangan sampai bikin produk based on idealis. Nah, ini mungkin jadi pengalaman saya dulu ketika bikin produk, ya wes bikin aja gitu. Wah, kayaknya suruh loh, ini belum ada loh misalnya. Ini berkaca sama diri sendiri aja ya. Misal dulu belum ada ya, misalnya tempe rasa stroberi gitu, belum ada nih. Kita cari yang belum ada gitu. Nah, itu kalau udah nyari belum ada, udah siap-siap aja. Nggak lama kok. Karena logikanya adalah berpikir belum ada, tapi beda. Tapi beda itu belum tentu kreatif ya. Jadi jangan berarti membeda. Jadi misalnya konconnya dodolan singkong keju, terus kalian wah supaya beda aku perlu kreatif nih, terus aku jualan singkong tapi tadi misalnya pakai matcha gitu, yang mungkin di luar nalar gitu. Nah, tapi balik lagi customer oriented tuh based on customer. Jadi customer saat itu marketnya butuh apa sih? Ya customer behavior jadi penting kan ilmu. Jadi gimana caranya sebenarnya siapa yang kalian sasar, misalnya mahasiswa sekarang berapa sih jajannya, kemudian mereka lebih suka ke yang apa segala macam. Jadi based on customer oriented itu tentu lebih mudah
kalian menjual ya kan apa udah jelas, kalian tahu siapa yang bakalan kalian lempar, ketika testingnya segala macam udah jelas. Jadi dibanding kalian kayak sebar jala gitu ya, untung-untungan ya enek sin tuku alhamdulillah, kalau enggak ya wes gitu ya, jangan. Jadi harus based on customer oriented. Terus kemudian proaktif inisiatif ini jelas, jadi ini hal-hal yang memang perlu kalian miliki. Kalau nggak ada inisiatif segala macam, inisiatif mungkin atau enggak mungkin lebih ke empati. Kalau aku sering bilang empati ini penting, sebenarnya basic skill yang kalian harus punya. Jadi untuk kalian bisa memahami, tadi ketika ngomong customer oriented tuh biasanya didasari oleh sebuah empati. Jadi sifat kayak kalian tuh ngerasa ketika emang customernya misalnya ibu cewek gitu, kalian jualan fashion, ya udah kalian coba berempati dengan mereka untuk lihat sebenarnya keinginannya apa sih. Oh, cewek itu sebenarnya sukanya bajunya yang ngepop misalnya, terus dia tuh cenderungnya suka yang apapun produknya brandnya yang penting diskon gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh kalian coba selami gitu, karena kalau nggak punya empati ya based on idealis tadi jadinya. Terus kemudian growth mindsetnya penting karena selalu ini berpikir tadi ya. Jadi ketika kalian ini terus ternyata customernya kecenderungan lebih ke sini, udah kan bakal lagi ketika aku untuk bisa mendapatkan customerku ke arah sana, aku perlu apa yang aku perlu lakukan ya. Jadi berpikir terus dan itu berkembang ya, namanya growth mindset. Terus kemudian yang jelas kemampuan manajerial. Nah ini kan mesti nggak dipunyain sama pedagang ya, karena ya udah dia pokoknya hari ini aku jualan cilok 5 kilo, ke 5 kilo habis nih, omsetku misalnya 500.000 gitu. Ya udah dia pikirnya gitu doang, terus nggak perlu di manage karena apa? Dia jualan sendiri. Karena ya memang tadi jangan sampai kalian berada di posisi aku tuh wirausaha gitu, padahal kalian yang masak, kalian belanja, kalian semuanya kalian, terus kemudian ya udah bertahan di situ. Nah kalian nggak bisa berpikir, padahal misalnya wirausaha ya kalian bisa manage itu, terus kalian udah punya teamwork tadi, terus kemudian ya udah kalian berpikirnya udah lebih ke depan, ngelihat segala macam untuk berpikir kira-kira strategi apa segala macam, networking segala macam. Nah itu yang mungkin selama ini mungkin kalian lupa ya, ataupun jangan sampai lupa dengan terkait itu, karena tadi jangan sampai terjebak, karena cukup banyak teman-teman saya dulu yang ke arah sana. Jadi ya udah terlalu menyelami perannya sebagai wirausaha, yang wirausaha itu dalam benaknya ya fleksibel, kapanpun aku mau boleh, terus kemudian dapat untung iya, tapi ya tentunya untungnya menjadi tidak terukur, bisa dapat untung dapat enggak, terus kemudian ya udah nggak ada yang ngatur aku gitu. Nah kalau udah misalnya di arah situ ya sebenarnya ya jualan cilok segala macam bebas kan sakar beta, tapi kan itu sangat eman-eman, kalian itu berada di posisi pedagang gitu. Sebenarnya bukannya nggak bagus, tapi maksudnya akan eman-eman, maksudnya dengan apa yang kalian miliki, privilege dari sisi keilmuan segala macam, kemampuan segala macam, networking, nah itu kalian harusnya bisa lebih gitu, bahkan bisa membantu mengembangkan dan lain-lain buat teman-teman pedagang misalnya. Itulah. Nah mungkin ini sedikit quote buat teman-teman. Nah, insya Allah FYP teman-teman. Jadi memang seorang wirausaha sejatinya memiliki mindset wirausaha. Itu yang perlu ditekankan ya. Jadi seorang wirausaha sejatinya memiliki mindset wirausaha. Ya tadi misalnya kita balik lagi, misalnya nggak punya mindset wirausaha, ya tadi jalannya dia seorang pedagang tuh, yang mana ya udah jualan aja. Dan emang menikmati, aku suka masak kok, ya udah gitu ya. Berarti bukan seorang wirausaha sebenarnya. Dan mindset wirausaha seharusnya juga wajib dimiliki oleh semua orang. Nah, balik lagi, kalau kita lihat konteksnya si Belva tadi, si Nadim tadi, terus beberapa contoh banyak lah di founder startup atau, karena konteksnya kan sekarang era digital, aku entrepreneurnya mungkin role modelnya teman-teman di startup digital ya. Itu kan diawali dengan basic mereka bekerja dulu, dan itu sekarang jadi lumrah dan justru menambah tadi ya, jadi membuktikan bahwasannya seorang wirausaha itu sebenarnya yang penting itu mindset wirausaha. Jadi mindset wirausaha itu sebenarnya perlu, dan ketika kalian memang aku tuh nggak cocok untuk istilahnya jadi seorang entrepreneur gitu, ya tetap perlu gitu. Kenapa? Ketika contohnya apa sih, kalau ketika kita bekerja tapi punya mindset wirausaha itu tentunya sangat menguntungkan buat industrinya, buat perusahaannya. Kenapa? Ya tadi bayangin, dia punya inisiatif, dia bisa mempertimbangkan risiko, dia inovatif, dia kreatif. Jadi tentunya mesti posisi orang-orang ini ketika memang punya mindset wirausaha itu
bukan lagi yang sering dibahas itu pekerja-pekerja yang mungkin cuman sambat, terus istilahnya kayak jenuh segala macam. Tapi kalau punya ini menurutku mungkin levelnya berada tadi ya, entah dia level pimpinan ataupun memang bakal diarahkan menjadi seorang leader gitu. Jadi mesti deh, dan aku sangat yakin ketika teman-teman punya manajer usaha dimanapun, dan ketika memang posisi leader kan kalian sama aja kayak lagi usaha. Kenapa? Bisa ngatur waktunya, bisa membuat kebijakan, bisa mengatur apapun yang kalian bikin itu bisa terlaksana. Cuman kalian bedanya digaji gitu, cuman itu doang gitu. Tapi apa yang kalian keresahan kalian yang mungkin selama ini jadi keinginan kalian untuk aku punya fleksibel segala macam, ya sudah juga bisa dimiliki ketika kalian memiliki mindset wirausaha, terus kalian bekerja. Cuman tadi ya dan saya yakin ketika memang punya mindset wirausaha, kalian berada di level yang menurutku tinggi, bukan lagi ya tadi. Tapi ketika memang kalian bisa saja nggak punya mindset wirausaha, ya nggak dipakai. Jadi setelah ya udah sebagai karyawan biasa aja begitu. Nah, terus gimana sih cara membentuk mindset wirausaha? Nah, sebenarnya banyak ya, tapi aku ini based on, dan ini mungkin pokok juga, dan tadi sebenarnya juga sempat termention dan itu aku setuju. Ya, apa yang memang kan itu kayaknya kebijakan dari pemerintah, yang mana sebenarnya pemerintah dari Kemendikbud lagi digalak-galakan, dan aku setuju yang membentuk mindset wirausaha. Satu, kerja part time. Kerja part time ini konteksnya teman-teman itu kerja di UMKM tadi. Kenapa sih? Karena UMKM itu kan lingkupnya kecil. Kalian harus coba. Kalau lingkup kecil itu struktur organisasi kan mungkin owner langsung kalian gitu. Nah, kalian tuh bisa curi ilmunya. Jadi kalian digaji, kalian aman, tapi kalian tahu misalnya kalian kerja part-time di minuman boba gitu. Boba Surabaya gitu. Terus kalian join jadi pembuat minumnya. Biasanya suatu saat kalian diajak meeting segala macam. Ya udah, nikmatin itu, kalian pelajari, kalian curi ilmunya, terus experience gimana, itu tuh penting ya. Jadi kalian kan nggak terlalu jauh kan. Nah, ini kalian banyak belajar tentang teknis gitu. Gimana cara bikin boba, gimana cara si ownernya ini mau ngatur kita segala macam, itu pelajarin. Itu enaknya itu. Jadi kalian langsung nggak jauh, jadi tetap bisa komunikasi. Ketika kalian punya mindset wirausaha, aku yakin mesti owner bakal suka ke kalian dan bakal banyak discuss semua hal tentang bisnis ke kalian, dan bahkan kalian dalam waktu cepat bisa aja ditunjuk untuk jadi manajer, atau nggak bisa manajer cabang mana, ataupun memang difokuskan untuk mengembangkan gitu. Dan itu kan satu kesempatan. Itu satu. Yang kedua, magang atau internship. Magang internship itu sifatnya kalian lebih kalau bisa cari yang levelnya lebih udah stable gitu. Jadi perusahaan yang udah gede lah. Kenapa? Kalian belajar gimana mengelola organisasi yang cukup besar dengan impact yang lebih besar, terus dengan market yang lebih besar. Jadi kalian biar kebayang gitu. Dan justru kan kalian nggak mau bikin usaha yang lingkupnya seperti kalian kerja part-time, tapi kan pengennya bahkan bisa melebihi perusahaan yang gede yang kalian tempatkan magang gitu. Tapi kalian agak berbeda apa yang kalian pelajari di kerja part-time maupun magang. Kalau magang ya tadi nyarinya yang suatu industri udah gede, misalnya kerja magang di Microsoft, magang di IBM, magang di misalnya contoh Tokopedia gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang mungkin kalian tergantung kalian nanti sukanya kemana. Itu kenapa? Teori tadi. Gimana sih ngaturnya? Oh, ternyata strukturnya itu banyak yang dibutuhkan. Ada VP, ada presiden, ada head, ada associate, segala macam, banyak level-level yang tertentu. Terus fungsinya apa? Terus kemudian kalian gimana cara berkomunikasi antar liningnya, segala macam, banyak hal. Jadi yang di sini tentang teknis, yang ini udah mulai manajerial nih di magang. Kemudian bisa juga kalian untuk membentuk mindset tadi itu bikin usaha yang kalian lakukan di sini. Ini sebenarnya ajang kalian, jadi nggak ekspektasinya lakukan ya dengan serius tentunya. Terus ya udah, jadi buat kalian pelajari dan pastikan kalian mencatat, memahami apa yang kalian lakukan. Jadi substansinya lebih paham, biar apa ya, jadi pelajaran. Mumpung ada yang bayarin, ibaratnya kalau dulu kita mau usaha nyari modal sendiri gitu, nggak ada program-program bagi-bagi duit gini. Jadi nyari investor segala macam tuh kita lakuin. Nah, ini mumpung ada didukung pemerintah, ya gunakan gitu. Jadi untuk kalian sebenarnya praktek ya. Jadi kayak kalian gimana sih kalian bakal dicaci sama customer, kalian mengelola punya karyawan, kalian gimana mengatur tim, kalian bikin produksi ketika barang basi gimana misalnya di kuliner, ataupun memang harus di return pembelian segala macam, banyak hal lah.
bikin usaha sendiri. Nah itu jadi 3 hal yang bisa membentuk mindset kalian. Aku pikir itu. Nah yang lainnya, nah ini sekalian iklan ya. Jadi selain itu teman-teman sebenarnya yang kami lakukan di Future Skills itu kita ada program Future Skills for University. Jadi ini memang kita lakukan dari dulu, memang buka peluang untuk teman-teman. Jadi konsepnya itu mungkin beberapa teman-teman yang udah ikut nanti boleh boleh nambahin ya, share pengalaman. Jadi kalian akan belajar di kelas yang dibuat oleh mitra. Jadi kami ini sebagai hubnya, kemudian kita mengundang mitra, nggak pergi misalnya dari Danon bikin kelas misalnya terkait masalah green gitu ya. Terus kemudian bikin kelas beberapa pertemuan diikuti peserta seluruh Indonesia, siapapun mahasiswa. Kemudian mereka akan dibekali sebuah project semacam magang. Jadi include kalian belajar, kalian magang gitu, bikin sebuah project gitu. Nantinya outputnya ya kalian bakal pitching segala macam ide-ide kalian. Itu Future Skills for University. Nah itu kita bakal lakuin di batch 8 besok tuh. Kita open registrasi di Agustus sampai September, cukup panjang karena kita kan karena ini mata kuliah pilihan ya, dan sangat bisa dikonversi tergantung kampusnya. Lagi-lagi beberapa kampus udah bisa mengkonversi ketika memang bisa secara administrasi, dan apalagi kebijakan sekarang di Kemendikbud juga cukup fleksibel. Terus kemudian kita bakal, karena tadi kita berselisih dengan mata kuliah wajib, jadi kita agak mundur memang waktunya. Kenapa? Untuk biar teman-teman selesai dulu dengan wajibnya, baru tuh ngambil yang sunnahnya, ibaratnya gitu. Terus teman-teman bisa ambil program ini untuk bisa dilakukan 1 semester di luar kampus. Itu bisa yang tadi saya sampaikan. Kalau batch ini kita bakal ada 5 mata kuliah kemungkinan. Jadi dari UGM ada 3 mata kuliah, ada Future Leader, ada Future Planet, ada Kewirausahaan Sosial. Dari UNER ngeluarin baru batch ini ada Digital Society and Human Behavior, terus ada Future Planner. Ada 5 mata kuliah ini bisa diambil oleh siapapun, kampus manapun, termasuk teman-teman UNES silahkan. Dan ini bobotnya sekitar 14 SKS. Jadi ada semacam bikin project atau magangnya, dan teman-teman juga ada kuliahnya 8 pertemuan. Nah atau kita lagi buka nih, cocok banget, tadi juga sempat disampaikan kalian bikin proposal segala macam. Nah ini kita ada program, ini diperpanjang karena kemarin banyak yang ngechat kami untuk diperpanjang dong, karena harusnya tanggal 23 besok di close. Jadi kita bakal ada program pendanaan, nggak banyak, tapi yang kita kasih adalah bukan pendanaannya, akses to mentor, karena kita punya koalisi mentor-mentor yang bonafit, yang praktikal, dan pengalamannya juga banyak, dari mana aja ada. Nah ini bisa teman-teman manfaatin. Walaupun kita konteksnya Social Future Lab, dampak sosial, tapi teman-teman yang memang mungkin profit banget, silahkan aja mencoba. Tinggal diulik-ulik aja proposalnya, tadi juga sempat disampaikan, tinggal disesuaikan. Karena memang kita memang lagi menggalakkan teman-teman, selain ngomongin profit juga harus ngomongin impact. Kenapa? Ya yang kami lakukan selama ini juga berpikirnya ke arah profit. Kita bisa tetap terbiayai dengan program yang kita bikin, tapi juga kita memberikan impact. Jadi nggak cuma sekedar profit untuk kita, tapi kita bisa berbagi juga, kasih manfaat yang selama ini kita coba berikan ke teman-teman sekitar. Mungkin itu sih sebagai awalan. Mungkin misalnya ada waktu untuk diskusi silahkan, masih ada 20-an menit. Sebagai penutup buat gayang-gayangan, thank you dari Alda Taher buat teman-teman sekalian. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Pak Ageng atas tadi insight-insight mengenai pengembangan mindset kita berwirausaha. Mungkin dari teman-teman ada nih ingin bertanya terkait dengan tadi bagaimana mengembangkan mindset untuk berwirausaha. Ayo teman-teman boleh langsung silakan raise hand atau mungkin bertanya di kolom chat. Ayo teman-teman semua. Kalau belum ada yang mau tanya, saya mau bertanya nih, saya malah sedikit penasaran nih Pak Ageng. Gimana sih milestone ataupun pencapaian apa sih sebenarnya yang bisa digunakan sebagai tolak ukur untuk usaha baru rintisan mahasiswa? Oke, lagi bahasanya tinggi banget Mbak. Mungkin saya izin menjawab. Jadi kalau ngomongin milestone itu sebenarnya mungkin kalau misalnya usaha rintisan, apalagi mahasiswa, mungkin kalau dicapai itu sebenarnya jalan dulu sih. Karena biasanya
itu milestone terdekat yang mungkin sangat jadi challenging karena mereka kan mau nggak mau kan harus jalanin ini, apalagi misalnya ini sifatnya bagian dari perkuliahan ya sebenarnya ya, dan sebenarnya kan itu otomatis juga ada sedikit beban, walaupun sebenarnya kan diuntungkan karena memang kenapa harus di beban, karena tadi mungkin satu dia tanggung jawabnya udah didanai, ya harus ada monev segala macam dan itu wajib. Nah, satu sisi dia juga harus kuliah gitu. Nah, saya rasa yang terpenting ketika memang konteksnya ini seorang mahasiswa, yang pertama harus yang dicapai, ya mungkin bisa jadi satu achievement tersendiri, ya bisa berjalan aja udah syukur. Jadi nggak usah muluk-muluk, satu bisa menemukan marketnya udah jelas dulu nih, terus abis itu jalan gitu. Jangan sampai ya karena program tuh dia tunaikanlah apa yang mereka harus lakukan, proposal dan lain-lain, kelar gitu. Tapi ya harus kalian real memikirkan ini, anggap aja nih beneran deh, dan ini satu-satunya pendanaan yang aku bisa bikin untuk memberikan impact yang gede atau memberikan profit yang gede. Dari situ aku harap aku bisa mendapatkan pendanaan lagi atau bahkan memutar uang dari situ bisa survive. Jadi kan yang penting kan kalau bisnisnya sustain ya. Nah, nggak usah sampai sustain dulu, yang penting bisa jalan dulu. Menurut saya tuh udah satu step yang udah oke. Benar banget. Banyak nih, kebanyakan mahasiswa juga ketika mereka mungkin bersemangat di awal, terus kemudian ketika mereka mendapat pendanaan, terus mereka jadi langsung kendor dan malah jadi mungkin mas-masan untuk sesuai dengan proposal yang mereka udah bikin. Ini saya setuju banget sih. Dan banyak Mbak, ini alasan ya yang saya hafal ya. Satu, sibuk skripsi. Kedua, nggak bolehin orang tua. Ketiga, biasanya masalah sama pasangan segala macam gitu biasanya, atau enggak konflik sama teman. Dah, itu aja. Oke, jadi ada masalah-masalah psikis yang lainnya ya, selain masalah beban mental dari akademik. Oke, untungnya untuk kegiatan PMW sendiri di tingkat UNESA memang dibatasi sampai maksimal semester berapa Pak? Semester 6 gitu. Nggak boleh di atas itu. Jadi biar nggak ada alasan buat mahasiswa tidak terkendala dengan skripsinya. Terima kasih banyak Pak Ageng. Ini ada satu lagi nih, saya masih sedikit penasaran. Tadi kan dari sarannya Pak Ageng sendiri untuk pembentukan mindset, sarannya adalah magang di perusahaan besar ya. Nah, untuk kita yang baru akan memulai usaha seperti teman-teman ini yang baru mendapatkan pendanaan, ini apakah memang lebih baik untuk magang di perusahaan besar atau mungkin di UMKM sebidang dengan usaha yang sedang mereka kembangkan saat ini? Oh iya, izin menjawab. Jadi kalau konteksnya ini, saya lebih prefer yang tadi Mbak, tetap ke UMKM. Karena kan tadi konteksnya mereka bisa jalan dulu ya. Cuman memang stepnya kalau misalnya mau ditanya mana dulu yang dikerjain, untuk menuju tadi kan sambil teman-teman bakal membuat, ya tadi yang lebih dekat dulu apa yang mereka bisa lakukan tadi, misalnya ya part time, tadi misalnya magang ya. Tapi kalau saya kan konsepnya kalau magang itu nanti yang sekali lebih besar. Kenapa? Biar belajar manajerial itu di sana. Karena kalau ngomongin manajerial di UMKM nggak dapat apa-apa, karena ya bayangin aja owner langsung dia gitu. Istilahnya apa yang perlu di manage gitu. Tapi kalau misalnya kalian ketika magang nanti perusahaan besar untuk eskalasi ngomongin bentuk marketingnya udah beda gitu. Jadi nanti perlu keluar gitu. Misalnya di industri apa yang gede di Surabaya ya di situ gitu. Tapi kalau untuk yang konteks ini ya sebenarnya UMKM itu udah cukup sih. Cukup bisa membantu mereka kira-kira perlunya ini segala macam gitu. Ini terima kasih dari Pak Ageng. Saya sudah merasa sangat tercerahkan. Mungkin dari teman-teman mahasiswa, silakan. Mumpung Pak Ageng masih di sini bersama kita sampai pukul 3 ya teman-teman, karena Bapaknya ada keperluan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin mengenai mindset ataupun saran-saran terkait dengan teman-teman yang baru memperoleh pendanaan di tingkat universitas dan juga fakultas. Kalau dari Pak Ageng sendiri, apakah ada saran terkait teman-teman yang baru menerima pendanaan ini, baik di tingkat fakultas dan universitas, baru memulai akan usahanya ini, apakah ada saran-saran
baiknya seperti apa, atau apa yang harus pertama dilakukan, atau apa yang harus dipegang sama teman-teman supaya nanti minimal itu teman-teman bisa menyelesaikan program ini gitu sesuai dengan proposal mereka, atau mungkin malah lebih lagi nanti mereka bisa sustainable, bisa terus berlanjut sampai mereka nanti lulus kuliah programnya. Mungkin tadi Mbak, yang terpenting tadi masalah mindset tadi ya, mindset berwirausaha ya, itu yang paling penting sih saya rasa. Jadi ketika kalau nggak ada mindset itu, ya sebenarnya cukup dia kayak bikin usaha karena program, entah karena nilai entah apa, kemudian ya udah dan ini fenomena yang terjadi sekarang ya, dan arahnya udah kayak bikin usaha tuh keren aja, agak beda kayak dulu. Kalau dulu zaman saya tuh ketika teman-teman bikin usaha itu kayak dilirik, ini kamu apa sih mau bikin apa gitu. Sekarang tuh misalnya kalau misalnya kita lulus kuliah ya kerja gitu, tapi kalau tiba-tiba karena kan cukup sedikit ya, karena mungkin saya tuh berada di angkatan transisi sebenarnya. Saya itu teknik elektro, tapi saya itu agak berbeda dari teman-teman lain, dan itu beberapa teman saya itu memang kayak satu angkatan ada beberapa yang bikin saat itu menggeluti entrepreneur saat itu, dan itu cukup menjadi ini ya, menjadi perhatian juga ke Bapak Ibu dosen saat itu, karena ini kok rada aneh segala macam, tapi saat itu alhamdulillah difasilitasi. Nah, kembali lagi ke konteks, memang ya tadi jangan sampai kalian bergabung ke fenomena yang sekarang nih. Teman-teman di sana Gen Z, teman-teman Gen Z banyak banget tuh bikin usaha ya keren-kerenan aja gitu ya. Jadi kayak nggak ada isi. Jadi sorry itu saya, tapi kayak nggak ada isi. Kenapa? Ya eman-eman waktunya. Jadi mendingan kalian tadi jangan berpikir mindset kayak saya dulu misalnya, aku harus berjuang entrepreneur gitu, terus sangar keren, terus perintis segala macam. Enggak, ya udah kalau misalnya emang dirasa belum kuat atau belum mampu ke arah situ, misalnya mulai dari tadi udah langkahnya udah bagus ya, misalnya tadi mulai dari part time atau misalnya magang di UMKM, dia belajar di situ. Dari situ kalian coba kembangkan di bisnis kalian. Dari situ kalian tapi tetap harus belajar ya, jadi jangan berhenti belajar, jangan cuman ya udah buka gitu. Dan cita-citanya tuh jangan sekedar buka udah terus jadi kayak pedagang tadi yang saya bilang, tapi kayak berpikir panjang, perencanaan udah jelas bakal seperti apa segala macam. Kalau dirasa kurang, ya udah kerja dulu misalnya, terus magang gitu. Cari apa yang kalian perlu eksplor. Jadi jangan sia-sia dan jangan terbawa arus nih yang wirausaha tapi konsepnya gaul terus konten aku saat ini, ataupun sebenarnya cukup banyak opsi-opsi ya kalau sekarang, dan itu jadi pertimbangan kalian. Kalau sekedar cuman gini-gini itu, kalian misalnya sekarang eranya gig ekonomi kan, kalian bisa jadi gig worker, freelance, atau istilahnya ya udah itu dapat duit juga tuh. Kalau sekedar mau konsepnya kalian cuman buat dapat penghasilan ya, atau jadi TikTok afiliator yang mungkin sana sini FYP dapat berapa M hari ini. Nah itu tuh silakan diikuti. Kalau konsepnya cuman sekedar mendapatkan uang dan nggak sustain. Tapi kalau kalian memang mau konsep memang wirausaha, ya tadi kudu serius dari sisi mental. Dan bahkan kalau saya pribadi nggak mendorong teman-teman jadi wirausaha, tapi lebih kayak mindset wirausaha itu harus kalian tanamkan dan harus kalian miliki tadi. Untuk apa? Ya kalau kalian bekerja pun berkarir itu jadi seorang profesional yang memang seperti layaknya wirausaha, dan itu sangat terpakai ya. Dan saya alami. Jadi saya selain ada usaha juga saya banyak inisiatif yang tuh sifatnya saya berusaha baik dari kementerian, dari lembaga-lembaga segala macam yang memang mereka tuh butuh karakteristik orang-orang anak-anak muda yang memiliki mindset wirausaha. Kenapa? Yang dirasa tadi mereka satu bisa survive, kreatif mesti deh, dan itu cukup sering dibutuhkan. Dan kan kami di FS ini di Pijar, saya skopnya di talent ya, cukup banyak juga. Jadi beberapa perusahaan, beberapa instansi lembaga itu juga nanya, ada nggak anak, jadi nyari talent yang punya karakter yang kayak tadi istilahnya saya tapi diduplikat, teman-teman saya diduplikat gitu, gimana caranya. Nah ini makanya yang saya share adalah ini nih yang sebenarnya kenapa saya selama ini mampu. Ya saya rasa ya tadi saya itu cuman punya mindset wirausaha dah gitu doang, baik saya nanti untuk bikin usaha sendiri ataupun ketika kita bekerja sama dengan orang lain atau bekerja membantu orang lain tuh mesti bakal kepake. Jadi inovasinya, ngomongin resikonya, manajerialnya, udah itu bakal kepake. Jadi nggak usah wirausaha itu jadi tujuan, tapi kayak ya kemana arahnya kalian mesti bakal survive deh, lebih ke situ sih. Oke, makasih banget nih Pak Ageng
atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan dari mahasiswa satu di kolom chat. Karena tadi pertanyaannya sebelumnya mungkin sedikit 11-12 dengan pertanyaan saya. Ini pertanyaan dari Veriska. Apa saja sih langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan pelanggan yang loyal? Mungkin dari pengalaman Pak Agung sendiri atau dari pandangan Pak Agung, silahkan. Ya, sebenarnya kalau pelanggan loyal tuh gampang, tinggal kalian berkaca pada kalian sebagai customer. Jadi tadi mindset wirausaha kan kalian perlu customer oriented ya. Ya udah, itu jadi patokan. Ketika kalian customer oriented kan berarti berpikirnya kalian jadi customer. Ya udah, untuk bisa kalian jadi loyal itu seperti apa? Yang jelas satu, produk harus bagus dong. Harus sesuai apa yang kalian bilang, jangan sampai cuman bohongan gitu. Kalian wah ya nih enak rasanya, rasanya seperti berada di langit gitu. Ketika dimakan apaan itu. Jadi harus berada di riset ketika mau merilis sesuatu ya harus sesuai. Kemudian pastikan tadi baik itu kan ngomongin saat penggunaan produk, tapi after sales-nya itu juga perlu dipertimbangkan gitu kan, jadi perhatian juga. Jadi baik service, produk, after sales-nya itu harus dipikirkan. Jadi ketika ngomongin pelanggan loyal tadi pastikan tadi ya kalian punya produk bagus, service-nya bagus, terus kemudian pastikan ya kalian juga perlu tuh engagement ke customer. Jadi pastikan ketika pembelian pertama segala macam kan cukup banyak tuh aplikasi atau tools yang bisa seperti itu, misalnya kalian punya kontaknya, terus misalnya di follow up ulang gimana produknya, ataupun ketika offline pun misalnya kalian punya supervisor ataupun memang kalian ada di situ, biasanya kalian bakal bertanya misalnya produknya gimana segala macam. Nah di Jogja tuh itu yang bisa saya lakukan ya. Nah kalau konteks kuliner tuh cukup banyak di Jogja tuh, ada yang sampai sekarang si ownernya, kalau teman-teman tahu Sate Ratu itu sampai owner itu selalu duduk di situ. Memang mungkin dia fokus banget dan dia tuh lama di ini perkapalan, maksudnya di pelayaran gitu. Jadi banyak teman-temannya orang luar. Jadi yang dilakukan tuh setiap hari di situ dan selalu mengunjungin tuh meja. Nah itu kan membangun emosi ya, engagement ya. Biasanya kalau customer loyal tuh biasanya harus dibangun dulu, nggak mungkin kan bikin produk terus nggak ada engagement apa-apa terus dia loyal, itu jarang banget, kecuali ajaib gitu. Terus ketika emang kita ada engagement, oh aku seneng nih di sini segala, bahkan emang karena emang ditanyain, direspon, terus ternyata masukan yang diperbaiki segala macam, itu mereka bakal balik lagi, lebih ke situ sih. Jadi itu ya, engagement ke customer-nya sendiri seperti apa. Itu dan menempatkan bagaimana kalau kita menempatkan diri sebagai customer itu gimana ya, mindset kita harus ada di mindset si target sasaran kita sendiri. Oke, terima kasih banyak nih Pak Ageng, berhubung waktunya udah mepet banget, saya juga nanin takutnya Bapak telat menuju ke stasiun. Terima kasih banyak kami ucapkan selaku panitia dari pembekalan program mahasiswa wirausaha Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Terima kasih karena Bapak Ageng telah menyempatkan waktunya untuk mengisi waktu pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Maka dari kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Bapak. Bapak boleh leave kalau memang ya, waktunya memang sudah mepet. Ya, matur nuwun, mohon izin saya duluan. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ageng. Ya, sama-sama Pak. Mengisi. Oke, terima kasih dari saya moderator. Maka akan saya kembalikan ke Mbak Dela. Terima kasih banyak Bu Tri Adliani serta narasumber kita yang luar biasa Pak Agung Sajiwo. Sepertinya diskusi yang sangat menarik ini tadi, dan pada sore hari ini kita sudah sampai ke penghujung acara. Semoga pembekalan pada siang hingga sore hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua yang lolos didanai gitu. Baik, tanpa berlama-lama pula, saya akhiri acara ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah ucap maupun salah sikap. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan mahasiswa UNASA. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Dela. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk diskusi teknis lebih lanjut kita diskusikan di WAG ya. Teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, izin live.